wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Mudah-mudahan ibadah maghrib berjamaah yang sudah kita tunaikan dicatat sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu pada malam hari ini bisa mendatangkan ketenangan jiwa, membuat kita selalu diliputi oleh rahmat dan kasih sayangnya Allah, dan menyebabkan kita mendapatkan doa-doa baik dari malaikat-malaikat Allah. Sungguh fadilah duduk di majelis ilmu itu luar biasa, yang mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Rasul dalam fadilah itu malam ini insya Allah bisa kita dapatkan bersama. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, diberikan kemampuan untuk membuktikan cinta kita kepada beliau, karena cinta tidak cukup hanya ucapan lisan, cinta tidak cukup hanya pengakuan, tapi cinta harus dibuktikan dalam kehidupan keseharian. Maka apa saja yang dicintai oleh Rasul kita, maka kita ikut mencintainya. Apa pula yang dibenci oleh Rasul kita, maka kita ikut pula untuk membencinya. Itulah bukti bahwa kita benar-benar mencintai beliau. Mudah-mudahan cinta yang kita buktikan itu bisa membuat kita selamat di hari mahsyar, membuat kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian dengan tema maqasidul ibadat, maqasidus syariah yang ada di balik hukum-hukum ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mulai mengambil bab demi bab dalam ibadah, dan bab yang pertama itu adalah babut taharah, bab bersuci. Kalau kita buka buku fikih yang ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu, akan kita temukan bab yang pertama di dalam semua kitab fikih itu adalah bab taharah atau kitabut taharah. Rata-rata ulama memulai dengan itu. Dimulainya dengan babut taharah itu bukan kebetulan. Padahal taharah bukanlah bagian dari rukun Islam. Kalau ditanya umpama rukun Islam berapa? 5. Ada taharah itu? Tidak ada taharah dah. Syahadatain, salat, zakat, puasa, haji, itu rukun Islam. Dan ini semua bagian dari ibadah. Tidak ada situ taharah. Tapi kalau wak tengok di buku-buku fikih, tidak salat dulu ke sana, tidak lo puasa dah. Tapi para ulama memulainya dengan babut taharah atau kitabut taharah, kitab yang berhubungan dengan persoalan bersuci.
Ternyata apa deh itu dulu deh ulama. Jadi nampak dia ulama kan. Ternyata babut taharah itu akan nyambung ke semua bab sesudahnya. Kalau lah selesai bab taharah doa, bau bab yang lain, karena bab-bab ibadah lainnya semua akan bersambungan dengan masalah taharah. Baik contoh, setelah babut taharah itu biasanya adalah kitabus salah atau babus salah. Ada ndak hubungan taharah dengan salat? Ada. Dalam hadis Nabi dikatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidaklah Allah terima solat seseorang di antara kalian apabila dia dalam keadaan berhadas hatta yatawadda, sampai akhirnya dia bersuci dulu, berwuduk dulu. Nyala sudah mempelajari wuduk sebelum baru masuk kepada bab solat. Dan babus salah itu sangat terkait erat dengan persoalan taharah. Dipelajarilah dalam bab taharah itu bab cara berwuduk. Kalau umpama hadasnya hadas besar, bab cara mandi. Kok ndak bisa mandi, ndak bisa berwuduk, apa ganti? Tayamum. Nya kalau ndak tentu tayamum, pokoknya ndak bisa mandi, harus ini dalam keadaan junub, ndak bisa salat dah. Maka pindah kepada tayamum. Itu semua adalah bahasan yang ada pada kitabut taharah. Sudah itu masuklah ke bab salat. Dalam bab puasa ada ndak hubungannya dengan taharah? Puasa, as-siyam. Ada. Apa contoh? Salah satu dari syarat wajibnya berpuasa bagi seorang perempuan adalah kalau dia dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas. Kalau seandainya seorang perempuan dalam keadaan haid atau nifas, berarti dia tidak boleh berpuasa. Dia jauh dulu di bab taharah, sesuatu itu abu masuk ke bab puasa. Nya kalau tidak tentu, berarti puasa aja bakar. Atau ada masalah-masalah yang berhubungan dengan kewanitaan yang hubungannya dengan keabsahan puasa. Contoh, kalau seandainya seorang wanita di hari itu dia puasa, 10 menit menjalankan berbuka, datang halangan haid. Apakah hari itu dia dianggap sebagai seorang yang berpuasa atau harus mengganti? Atau 5 menit jalan kamu buka kok hanya saya kok puasa kok. Atibu halangan. Berarti hari itu puasanya tidak sah. Artinya tidak dihukumkan sebagai orang berpuasa karena ada di antara waktu-waktunya di mana dia dalam keadaan tidak suci. Jangan menyosil lendeh tu iya nyelum mini lah hanya. Ugi jawab so. Ndak ada ugi dah. Ini ketentuan Allah. Ini aturan yang sudah ditetapkan Allah untuk kaum wanita. Berarti masalah taharah yang hubungannya dengan puasa itu salah satu contoh. Atau dibalik contohnya, seandainya ada seorang wanita sebelum masuk waktu subuh, dia sudah bersih. Cik mandi aja lah, pinya lah bersih. Hanya saja mandinya itu nanti setelah masuk waktu subuh. Apakah dia itu wajib berpuasa? Atau tidak? Ini al-masail al-fiqhiyah, masalah-masalah fikih yang muncul atau yang ditimbulkan dalam persoalan taharah yang nanti ketika dihubungkan dengan persoalan ibadah yang lainnya seperti tadi ibadah puasa. Kalau memanglah sucinya sebelum masuk waktu subuh dia sudah suci, nya tentunya menonton doh. Awak cik bertanya, jawab kat lainnya doh.
Lah sucinya. Berarti di hari itu dia harus berpuasa. Caklah kok mandi sudah azan subuh. Nggak apa ya udah. Yang jelas dia sudah suci, sudah betul-betul berhenti haidnya sebelum masuk waktu subuh. Tapi kalau masih ada lah 10 menit lah masuk waktu subuh baru berhenti. Berarti hari itu dia tidak berpuasa. Karena ada di antara waktu-waktu puasanya dia dalam keadaan tidak suci. Itu kalau tadinya lah suci cik mandi jangan alun lah. Nah di sini juga lah muncul pertanyaannya, bolehkah mandi janabah itu setelah setelah azan subuh atau harus mandi janabah itu sebelum masuk waktu subuh? Berdasarkan kepada dilalatul isyarah dalam ilmu usul fikih, isyarat-isyarat yang ada dalam Al-Quran itu membolehkan untuk mandi setelah azan dan dia tetap dihukumkan sebagai orang yang berpuasa. Nyuci mandi je lah. Nah, itu contoh. Adakah hubungan taharah dengan haji? Adakah hubungan taharah dengan babul hajj wal umrah? Ada. Dulu Rasul dengan para sahabat termasuk yang perempuan-perempuannya adalah hadis itu Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selelok sampai di Mekah, Aisyah datang haidnya. Ngadu dah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dalam keadaan halangan. Apa kata Rasul ketika itu? Isna'i kullama yasna'ul hajj illa tawaf. Lakukan semua yang dikerjakan oleh jamaah haji. Rukun-rukun lain itu kerjakan illa tawaf. Kecuali tawaf. Maka tidak boleh tawaf bagi wanita yang dalam keadaan haid. Tidak boleh tawaf. Yang lain boleh. Yang lain dibolehkan. Sa'i, ukuf, lontar jumrah. Pokoknya pola selain bertawaf boleh. Yang tidak boleh hanya tawaf. Muncul pula persoalan. Boleh tidak meminum pil untuk menunda kedatangan haid? Beliau tidak terganggu haji. Dibahas oleh para ulama. Itulah tabiat fikih itu. Jadi tabiat fikih itu masalah berkembang terus. Aduh, you tahu ya masalah itu, tapi jawaban pasti ada oleh para ulama. Nyo ndak sodo masalah dalam Quran ada, tapi semua hukum dalam Quran ada. Ya, tidak semua masalah yang ada dalam Quran dan Sunnah, tapi semua hukum ada dalam Quran dan Sunnah. Nyo Quran terbatas, jumlah hadis terbatas, yo ndak akan bertambah lah. Nyo Nabi la wafat. Nah, sementara masalah bermunculan terus. Bapak cara masalah yang tidak pernah berhenti mesti bisa dijawab oleh nas yang tidak pernah bertambah. Betul Pak? Masalah tidak pernah berhenti mesti bisa dijawab oleh nas yang tidak pernah bertambahnya. Quran kan itu ya sampai kiamat. Tidak ada tambah lah. Kecuali orang Syiah. Yang Syiah Quran awalnya seperti igonya, Bu. Ada macam-macam di nyom sugernya. Ada nama suratul wilayah. Ada suratul wilayah, surat yang Syiah. Sampainya ayat itu 17.000 ayat. Sementara Quran kita 6.000 lebih. Berapa kurang dah? Banyak kan? 10.000. Berarti banyak kurang lah bodana dah. Tapi itu kebohongan besar. Itu kedustaan. Dan itu penyimpangan yang luar biasa yang datang dari orang Syiah yang menodai syariat Islam. Karena apa yang mereka katakan itu sama sekali tidak benar, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, berarti dia telah berbohong bahwa dia telah menuduh bahwa Rasul kita tidak menyampaikan ayat Al-Quran itu. Itu dia deal kan? Berarti dia telah menuduh Nabi menyembunyikan ayat. Lain mungkin? Tidak mungkin. Oleh karena itu, Al-Quran tidak akan pernah bertambah. Hanya itu saja. Tetapi masalah terus bertambah.
Disitulah kerjanya para ulama. Ndak lo kadang Cik Haji Jarudoh yang dipertanyakan, bolehkah menunda haid dengan meminum pil di bulan Ramadan? Beliau jangan usak Ramadan kau tiba. Ndak berhutang. Itu dibahas dalam buku-buku fikih kontemporer para ulama, itu dibahas. Memang secara umum tidak ada pula yang melarang, tetapi itu perlu petunjuk dokter apakah akan menyebabkan mudarat bagi fisik dia atau tidak. Nya kan dalam Quran dikatakan yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Jadi haid itu penyakit darah kotor. Allah menetapkan fitrah wanita seperti itu, tapi setiap bulan keluar darah kotor itu. Akhirnya dilarang keluar. Sesuatu yang kotor ditahan boleh jangan kalu. Mungkin tidak merusak fisik dia sendiri. Perlu dokter. Koknya dokter kan mau usahanya ya, jangan buat. Apa lupa ya mengganti puasa. Orang-orang yang meminum pil biar ndak utang puasa, berarti ndak ada niat untuk puasa selain Ramadan dulu. Ndak ada niatnya nak puasa selama 2 seboleh bulan dulu, jangan ndak ada cik jo nak puasa dulu. Nya utangnya ndak umur kan? Jadi untuk puasa lebih baik tidak. Tapi untuk haji ada di antara ulama memang yang cukup banyak untuk membolehkannya. Nya ndak semua haji jo puasa. Kalau puasa bisa ganti di mana awak aja kan. Tapi kalau haji nggak bisa. Sempat nanti datang halangannya, alun tawaf oleh jadwal pulang lah tiba. Ada dibahas oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in dalam persoalan itu. Dibagi solusi dah. Pertama, pulang dulu itu balik lihat untuk tawaf. Pulang dulu itu balik untuk tawaf. Dijawab sendiri oleh beliau, itu memungkinkan bagi mereka-mereka yang ahlu Makkah dan sekitarnya. Kalau yang Makkah, sekitar Makkah, sonangnya kembali lah dulu. Untuk esok datang lihat. Atau tunda kepulangan sampai bersih. Laborasio, tawaf, pulang. Itu juga tidak mudah bagi semua orang. Nya penjadwalan pulang kalau ke awak ke ya. Tidak sekali nak ketat lah kalau nak ada perubahan. Sedangkan meninggal saja, ada suami istri, meninggal bini. Suami itu ingin diundur pulang, itu tidak kena lama urusan. Berpengaruh nanti kepada penjadwalan yang lain. Kalau memang tidak bisa, apa boleh buat kan? Tapi orang-orang yang sekitar Mekah mungkin Madinah atau yang tidak punya aturan seperti itu untuk kepulangannya, bisa dia lakukan itu. Sampai pada akhirnya beliau bilang begini, Ibnul Qayyim, seandainya pilihan-pilihan tadi tidak ada cik jonan bisa, sementaunya memang harus untuk meninggalkan. Berarti tawaflah meskipun dalam keadaan haid, dan itu pengecualian hukum bagi seseorang yang memang pilihan-pilihan tadi tidak bisa dilaksanakan. Nah, jadi nampak oleh kita keterkaitan antara taharah dengan masalah ibadah. Tinggal zakat. Ada tidak hubungan taharah dengan zakat? Ada pertanyaan orang cendeko, Pak Ustadznya, wajibkah harta korupsi dibayarkan zakatnya? Wajibkah harta korupsi dikeluarkan zakatnya? Lebros, yoharatur zakat lah. Ini zakat apa fungsi? Kan zakat itu kan arti kan tathir. Taharo juga arti zakat itu kan membersihkan. Di kalau zakat bersih harta. Harta tadi do kalau zakat. Jadi apa? Bersih harta itu? Atau tidak? Berarti itu satu sisi hubungan soal taharah suci dengan persoalan ibadah. Oleh karena itu kita ini mukaddimah dari babul taharah. Dalam Islam itu kalau bicara taharah itu tidak bicara pada satu bahasan. Ada nanti taharah secara fisik, ada taharah secara jiwa dan hati.
Kalau taharah secara jiwa, hati, itu bagaimana cara membersihkan dosa dan kesalahan. Maka caranya adalah dengan istighfar dan bertaubat. Barangkali itu tidak menjadi bagian dari kajian fikih, tapi lebih kepada kajian-kajian seperti akidah, tazkiyatun nufus, dan lain sebagainya. Tapi masuk kepada taharah, baik fisik maupun jiwa. Jadi ada yang taharah kalbiyah juga istilah, ada yang membahasakan dan taharah kalbiyah suci secara hati. Berarti hati kita harus bersih dari hasad, dari dengki, dibersihkan itu semua. Dan ada nanti taharah badaniyah, suci secara fisik, badan kita yang suci. Bagaimana kita harus membersihkan badan kita dari najis dan dari hadas. Dari najis dan hadas. Apa beda antara hadas dan najis? Apa beda antara hadas dengan najis? Kalau najis itu syai'un malmus, mahsus. Sesuatu yang sifatnya indrawi, nampak, bisa dipegang, bisa disentuh. Itu najis. Dibagi-bagi pula nanti oleh para ulama. Ada mughallazah, ada mukhaffafah, ada mutawassithah. Bangkai, daging babi, anjing, pipis, itu najis. Malmus, mahsus. Jadi nampak, bisa dipegang, bisa disentuh. Tapi kalau hadas bukan syai'un mahsus, malmus. Hadas itu bukan sesuatu yang bisa kita pegang, bisa kita sentuh. Hadas itu satu keadaan yang dihukumkan oleh agama bagi seseorang, di mana dia dihukumkan dalam keadaan tidak suci, tidak boleh salat. Itu yang hadas. Kalau ada seseorang yang buang air, pipis umpamanya, apa yang dikeluarkannya adalah najis, keadaan dia setelah dia pipis, dia adalah berhadas. Walaupun dia nanti qada hajatnya dengan bersih-bersih istinja, karena hadas itu tidak terangkat oleh istinja. Lah sudahnya wahyu pipis, ambil air dibersih-bersihkannya sampai 3 kali, disiram pula pipis tadi, lalu keluar. Dia belum dihukumkan suci. Karena istinja seperti itu tidak mengangkat hadas. Jadi apa cara mengangkat hadas? Ada 2. Kalau hadasnya kecil adalah dengan berwudu, kalau hadasnya besar adalah dengan mandi. Suci dari haid itu hadas besar, mandi. Berhubungan suami istri itu hadas besar, mandi. Tetapi kalau seandainya hadasnya hadas kecil, sekedar buang air, baik besar ataupun kecil, setelah itu dia dihukumkan sebagai hadasnya hadas kecil dan akan terangkat ketika dia sudah berwudu. Berwudu itu berarti bagian dari taharah, bagian dari membersihkan diri dari hadas. Kalau najis gimana caranya? Berwudu juga? Enggak. Najis itu karena dia malmus, mahsus, berarti dengan cara menghilangkan najis itu dari tempat yang seperti baju atau tempat sholat dan lain sebagainya. Bersihkan. Ambil air, bersihkan. Atau dengan cara-cara yang lain yang memang sesuai dengan aturan syariat. Seperti apa? Umpamanya dengan batu. Kalau dulu pada masa Nabi, istinja ada menggunakan 3 batu. Kata Rasul, izastanja ahadukum falyastanji bisalasati ahjar. Kalau seandainya kalian istinja, maka istinjalah dengan menggunakan 3 batu. 3 batu, 1, 2, 3. Berarti 3 kali. Dan jangan kalian beristinja dengan menggunakan tulang. Kenapa demikian? Karena tulang itu adalah fa innahu min ta'ami ikhwanikumul jin.
Karena tulang itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari golongan jin. Jadi Nabi melarang untuk beristinja dengan tulang. Apa sebab? Itu makanan bagi jin. Tuh aja dulu itu. Nampak nak bagaimana Islam itu tidak hanya untuk manusia saja, tapi juga untuk golongan jin. Jin pun merasakan nikmatnya Islam itu. Tidak boleh usah makanan dah, tulang. Maka kok makan ayam sok jam makan je tulang-tulang dulu. Cukuplah daging dah aja. Maka kadang diganggu adanya itu punya makanannya abin kan. Untuk inyo sadia tu abin juga. Ayam tulang tu biarlah untuk dia. Dan Rasul bilang jangan jadikan untuk istinja. Ya, berarti ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana cara membersihkan najis. 3 hal yang harus bersih pada saat kita sholat. 3 hal yang harus bersih pada saat kita sholat. Pakaian, badan, tempat. Pakaian yang kita pakai. Kalau seandainya ada najis, berarti sholat kita tidak sah. Ulang sholat. Bagaimana kalau tidak tahu? Ala salam atau laqalulur itu sampai sholat tu, baru nampak. Berarti sholatnya bisa dihukumkan sebagai sholat yang sah. Apa dalil? Dalilnya adalah satu peristiwa Nabi SAW sholat bersama para sahabat. Nabi ketika itu dan para sahabat sholat pakai sendal. Jadi Nabi pakai sendal, sahabat di belakang banyak juga yang pakai sendal. 2 rakaat sholat, mau naik ke rakaat ketiga, Nabi melepaskan sendalnya. Sambil sholat, cuma itu lepas sandal deh. Sahabat yang di belakang, nengok Nabi buka sandal, bukalah terampar deh. Nabi buka makan. Selesai sholat Nabi nanya, apa dek buka-buka sandal kalian Nabi? Karena kami nampak kamu buka sandal ya Rasulullah. Nampak tak bagaimana ketaatan sahabat terhadap sunnah Nabi? Tak banyak tanya tak? Awak kini banyak tanya orangnya. Lah jauh lekor, ikut ndak ikut sono, itu awak kini loh. Kalau sahabat dulu hanya sekedar melihat Nabi buka sandal, bukalah dah. Dikiranya itu sebagai sebuah anjuran. Nabi buat makan. Barulah Nabi mengatakan, tadi Jibril membisikkan kepada saya bahwa di sandal saya ada najis dan Jibril meminta agar saya melepaskan sandal itu. Berarti di sandal ada najis. Sandal berarti bagian dari pakaian. Karena pakaian itu sesuatu yang dipakai. Maka sandal itu pakaiannya wak pakai. Iko pakaiannya mau tapi dia sobek baju. Sandal pakaiannya tapi sandal. Maka pakaian itu istilah untuk sesuatu yang umum yang kita pakai. 2 rakaat diminta oleh Jibril, lepaskan sandalmu karena di situ ada najis. Apa hukum yang diambil oleh para ulama di situ? Ketika Nabi meneruskan sholatnya, tidak mengulang dari awal, berarti 2 rakaat pertama dihukumkan sebagai 2 rakaat yang sah. Kalaulah 2 rakaat itu tidak sah karena ada najis, maka Nabi akan mengulang dari awal. Kenapa dihukumkan sah? Karena Nabi tidak tahu kalau di situ ada najis. Apa dia harus dibuka? Karena Nabi sudah tahu. Itu wajhul istimbatnya oleh para ulama bahwa sesungguhnya seandainya kita tidak tahu di pakaian kita ada najis, setelah itu baru ketahuan, maka sholat kita dihukumkan sah. Dan kalau seandainya ingat di pertengahan, lalu bisa kita lepaskan saja dan tidak diulang dari awal, lanjutkan tetap sholatnya, karena yang tadi hukumnya adalah sah. Dan itu berbeda ketika dalam persoalan hadas. Hadas contoh, 2 rakaat tekanang di awak bahasa awak alum berwuduk oleh atau lah batal.
Dalam awal tadi awak yakin kita dalam keadaan suci. Maka solat Allahu Akbar. Lah 2 rakaat bau takanang. Andek kasan uduk lah batal tadi san. 2 rakaatnya lain 2 lah. Keluar kita dari solat, pergi ambil wudu. Ketika kita masuk itu disambung rakaat 3 atau ulang dari awal? Nya 2 lah selesai tadi Pak. Sekarang kita pergi wudu, datang lagi ulang dari awal atau sambung? Adisiko aja lah berbeda ulama kan? Ikhtalafal ulama ala qaulain. Berbeda ulama dalam 2 pendapat di mazhab Ibnu Abbas. Kalau seperti itu, maka diulang dari awal. Diulang dari awal. Tidak sambung, saudara. Apa bedanya? Pertama, ini hadas, ini najis. Yang kedua, seseorang yang keluar dari solat karena batal wudu, dia yakin bahwa solatnya belum sempurna. Inyo meninggalkan solat tadi dalam keadaan yakin bahwa solat belum sempurna. Kalau yakin solat belum sempurna lalu ditinggalkan, maka diulang dari awal. Tapi kalau seandainya ada orang yang yakin sholat sudah selesai, ternyata belum, maka itu tidak diulang dari awal. Itu tinggal menambah. Contoh, nyo sholat asar, 3 rakaat salam. Belum beliau malalakan. Tetapi dia salam pada rakaat ketiga dengan keyakinan bahwa sudah 4 salamnya. Berarti dia salam dengan keyakinan sholat sudah sempurna, ternyata belum. Kalau cendera itu tidak diulang dari awal lah, tinggal menambah 1. Pertama hikmahnya, beliau Nabi itu tetap sebagai manusia. Kalau tidak pernah lupa Nabi dia, tidak manusia loh. Yang kedua, ketika dia lupa dalam ibadah, kita punya panduan kalau seandainya terjadi pada kita lupa. Nyokodok lo awak lupa Nabi. Nabi itu ya lupa ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kelupaan itu supaya jadi contoh. Kalau awak betapa kali lupa. Dan itu juga lah hikmah dari sholat berjamaah. Jadi salah satu dari hikmah berjamaah menghindarkan kita dari kelupaan. Kok awak lupa sebagai makmumnya, awak punya imam, ikut je lah imam tu. Kalau imam yang lupa, nyado makmum, dingin deh. Tapi kalau awak seorang di rumah, lupa seorang, yalah. Tanggung, yalah. Apa suruhnya, bapunya tanggung lah dah. Maka dengan adanya jemaah, kita terhindar dari yang tadi. Baik. Balik kita kepada yang tadi itu. Jadi perbedaan antara hadas dengan najis. Kalau najis bisa dipegang, disentuh, bersih, caranya ada, cara membersihkan. Sedangkan hadas itu keadaan di mana seseorang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dalam keadaan tidak suci, maka dia tidak dibolehkan untuk beribadah kecuali terangkat dulu hadasnya itu. Kalau hadas sudah terangkat, maka baru dia boleh untuk beribadah. Itu suci secara fisik. Islam melalui ayat-ayatnya menggabung kedua bentuk kesucian itu. Karena kita dituntut suci baik secara fisik maupun secara jiwa. Apa kata Allah dalam Al-Qur'annya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabina, mencintai orang-orang yang bertaubat. Siapa orang-orang bertaubat? Berarti suci secara jiwa. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga mencintai orang-orang yang mutatahhirin. Apa mutatahhirin? Orang-orang yang bersuci secara fisik. Maka ayat itu artinya adalah sesungguhnya Allah mencintai orang yang suci lahir dan batin.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suci baik secara jiwa maupun secara fisik. Itulah inti dari ayat tadi. Dan disebutkan secara berdekatan, secara bergandengan. Tapi dalam kajian fikih tentu saja nanti untuk babu taharah lebih kepada taharah secara fisiknya, meskipun akan tidak terlepas dari suci secara jiwa. Taharah itu tidak akan lepas dari suci secara jiwa, walaupun intinya ada pada fisik. Nanti semua akan kita lihat. Contoh umpamanya, itu bentuk dari sayangnya Allah, rahmat Allah itu luar biasa luasnya bagi kehidupan kita. Contoh, apabila seseorang berwudu, maka dia membasuh mukanya, membasuh tangannya, maka dosa-dosa mukanya berguguran seiring dengan berjatuhannya tetesan air wudu. Kalaulah hubungannya dengan membersihkan dosa berarti soal jiwa. Padahal kita bicara wudu. Jadi kita berwudu, kita basuh muka kita. Ada tetesan air. Tetesan itu menggugurkan dosa-dosa kita. Nanti akan kita ulang lagi hadis itu. Kita basuh pula tangan kita. Tetesan air saat kita membasuh tangan, maka menggugurkan dosa-dosa tangan. Oleh karena itulah kalau kita lihat dalam berwudu, semua yang kita basuh itu sumber-sumber dosa semuanya. Sumber dosa, saudara. Sampai kalau angin, tidak bisa singgung dah. Batal wudu gara-gara buang angin, kan? Pembiak wudu, muka, tangan, kaki, dan penyebab batal tadi, kecuali kalau air besar. Kalau sekadar umpamanya keluar angin saja, kadang tidak bisa singgung. Yang kita basuh sumber-sumber dosa. Dalam kajian makasid, apa de abu tidak dibasuh? Nyendak sama jumato dosor. Kalau mato langsung terpandang, jangan tengok tu nyala Ta'ala, batengok juga. Jangan tengoknya ya. Jangan melangkah kata baik maksiatnya, pergi kaki kan. Jangan ambil hak orangnya, ambil juga. Maka perlu dibasuh. Oleh karena itu Al-Quran membahasakan ghaslu. Dan ghaslu itu artinya adalah sayalanul ma, mengalirkan air. Tak boleh ada wak bahasakan tangan kau, awak lap-lap tangan macam kau. Tak sah duk orang. Mesti ada air yang menetes. Itu tuh yang ghuslu tuh. Karena ghuslu tuh maknanya adalah sayalanul ma, mengalirkan air. Ambil air, ambil timbul contohnya, dialirkan gitu. Sehingga ada tetesan. Muka ada air yang menetes. Itu baru disebut dengan ghuslu. Kalau wak basahkan tangan, wak lap-lap macam itu ndak ada. Itu hanya untuk rambut. Maka beda bahasanya. Satu ghuslu atau ghuslu, yang satu lagi mashu. Kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Pas dia buat wamsahu, usaplah rambut. Pas di kaki balik seperti hukum wajah dan tangan. Hanya rambut yang pakai mashu. Selainnya harus dengan air yang menetes, sehingga itu yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Masuk waktu? Belum? Jadi masuk belum? Iya? Kalau masuk waktu azan dulu. Lelewat nih. Saja kuat. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita sebelum kita bertanya jawab. Salah satu dari yang menunjukkan urgensi babut taharah, yang menunjukkan betapa pentingnya memang babut taharah, itu bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Nabi langsung dalam hadisnya. Apa kata Rasul dalam sebuah hadis? Ada penggalan dari sebuah hadis, Nabi mengatakan, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Taharah itu, bersih-bersih itu, bersuci itu, syatrul iman. Itu sebahagian dari iman. Berarti hadis ini, Nabi kita dalam hadis ini memposisikan taharah sebagai sebagian dari iman. Berarti tidak akan pernah sempurna iman kita kalau tanpa taharah. Itu artinya. Dan ini riwayat yang sahih tentang persoalan iman. Karena ada yang suci yang hubungannya sama iman. Karena ada satu penggalan kata, tapi itu bukan disepakati sebagai sebuah hadis yang sahih. Mungkin saja ada ungkapan-ungkapan dari para ulama seperti an-nazafatu minal iman. Fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. An-nazafatu minal iman. Suci itu adalah sebagian dari iman. Maka bersucilah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersuci. Bahkan itu ditulis kadang di papan-papan kadang ada di pasar ditulis. Nah, untuk itu wallahu alam tidak disepakati sebagai riwayat yang sahih. Yang sahih untuk hadis yang berhubungan dengan bersih sebagai separuh iman ini. At-tuhuru syatrul iman. Bahwa sesungguhnya bersuci itu adalah sebagian dari iman. Kata satru itu kalau ada sesuatu dibelah dua gini, itu arti satru. Itu yang disebut dengan satru. Maka salah satu dari bahasa Arabnya pisau itu syatir. Orang Maroko bilang syatir. Berarti syatir fungsinya adalah untuk membelah dua. Untuk memotong atau untuk membelah dua. Maka dikatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu, taharah itu merupakan sebahagian atau separuh dari iman. Dan hadis itu tentu saja adalah merupakan sesuatu yang menunjukkan urgensi atau ahamiyah dalam bahasa Arabnya, pentingnya masalah taharah. Oleh karena itu sangat tidak tepat kalau seandainya sebagai seorang muslim tapi tidak mengerti dalam persoalan taharah. Ya sonang condohnya, tetapi masalah taharah juga berkembang.
dan perlu pengetahuan. Kalau kita bicarakan toharo dalam masalah-masalah yang biasa dalam kehidupan kita, berwudu, mandi, itu mungkin menjadi hal yang biasa. Tapi kok tiba mau contoh, keluarga sakit, terbaring di rumah sakit. Bapak jangan nak salat. Berwudu kah? Bertayamum kah? Hanya kau pipa-pipa tali-tali itu sudah kau paham. Kan kalau sudah masuk ke rumah sakit, apalagi kalau seandainya umpamanya dalam kondisi yang ini, maka akan ada nanti hubungannya dengan masalah taharah karena ada hubungannya dengan ibadah. Asal ada hubungan dengan ibadah, berarti nanti nyambung dengan masalah taharah. Malam tadi saya ngisi di Teratak Buluh. Selesai kajian ada seseorang yang bertanya, menceritakan keadaan ayahnya yang sudah 5 tahun sakit. Terbaring, dipanggil, kadang nyahut, kadang datang kesadarannya. Apa cara untuk persoalan ibadah? Bagaimana dengan toharohnya? Bagaimana dengan bersucinya? Berarti ada keadaan-keadaan yang memang bisa berkembang, yang pantas untuk ditanyakan, dan Islam pasti akan memberikan jawaban, memberikan solusi. Selagi awak sadar, berarti sholat wajib. Meskipun hanya dengan isyarat. Yang tidak bisa toga, boleh duduk. Tidak bisa duduk, bisa berbaring. Atau dengan isyarat-isyarat yang ada. Selagi ada kesadaran, berarti ada tuntutan untuk sholat. Kalau sudah tidak ada kesadaran, ya tentu tidak ada kewajiban, karena bisa saja pada saat itu dia masuk dalam kategori orang yang bukan mukallaf. Maka salah satu dari syarat ibadah itu adalah, bukan syarat, kewajiban ibadah itu dibebankan kepada orang-orang yang mukallaf. Mukallaf itu ditandai dengan akil baligh. Sehat akalnya, kemudian umur sudah cukup. Kalau seandainya di luar keadaan itu, berarti dia tidak baligh. Orang yang tidur, orang yang mabuk, orang yang dalam keadaan gila, berarti akalnya tidak sehat. Berarti tidak ada pembebanan hukum. Itu apa aja Pak Ustaz? Gila aja kena sampai mati. Di akhirat surga atau neraka? Itu tak kau jawab. Kau jawab aja buat. Itu urusan Allah. Kata para ulama masuk dalam kategori fi masyiatillah. Berada di bawah kehendak Allah. Allah pasti tahu kalau akalnya sehat, kira-kira dia jadi orang taat atau tidak. Allah pasti tahu. Bagaimana kalau ini itu dulu yang banyak diperdebatkan. Kayak orang-orang Mu'tazilah. Bagaimana dengan anak orang kafir yang meninggal di waktu kecil? Kalau anak orang Islam meninggal waktu kecil, ada jawabannya kan? Sekarang anak orang kafir, ayah ibunya Nasrani, tidak Muslim, lahir anaknya meninggal di waktu kecil. Surga atau neraka? Fi masyiatillah. Itu berada di bawah kehendak Allah. Karena Allah pasti tahu kalau dia dibesarkan, apakah dia akan menjadi orang yang taat atau tidak. Jadi itu semua berada pada kehendak Allah, bukan untuk kita campuri kerja Allah. Jadi biarlah kerja Allah dia yang mengerjakan, kerja kita aja yang kita urus. Hanya kadang kojo-kojonya ndak buat itu kojo Allah Ta'ala itu taati deh. Kojo awak aja buat. Yang kojo Allah Ta'ala serahkan kepada Allah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Ada beberapa mukadimah pada slide ini sebelum masuk, tapi kayaknya enggak usahlah kita tambah lagi, enggak. Mungkin bagusnya kita bertanya jawab. Kalau seandainya ada hal-hal yang barangkali perlu untuk didiskusikan, mana yang bisa saya jawab akan saya jelaskan, tapi mana yang tidak, mohon untuk dimaafkan.
Silahkan kalau seandainya ada pertanyaan. Nah. Iya. Persoalan bersentuhan kulit berlawanan jenis, laki-laki dan perempuan. Lalu dihukumkan membatalkan wudhu. Apakah karena dihukumkan manusia itu najis? Bukan. Bukan karena itu. Tapi ada beberapa persoalan yang perlu didudukkan dulu. Persoalan batalnya wudhu karena bersentuhan itu persoalan yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Artinya bukan sebagai sebuah kesepakatan. Bersentuhan lalu batal wudu. Kadang suami istri bersentuhan batal wudu atau tidak. Ada sebagian yang mengatakan berpegang kepada iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istrinya ketika akan berangkat ke masjid dan dia tidak mengulangi wudunya. Nabi pernah sholat malam, Allahu Akbar, pas mau sujud, ternyata di situ ada kaki Aisyah. Tengah lolo Aisyah juga. Nabi sholat di situ. Dipindahkan oleh Nabi, kakinya itu digeser, pekin. Sujud sih kok. Berarti Nabi menyentuh kaki Aisyah. Kalau batal, berarti Nabi akan mengulang wudunya. Oleh karena itu, ayat yang digunakan dalam persoalan ini sama. Aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Sebagian mengartikan lamasa itu dengan berhubungan suami istri. Karena lamasa itu dalam bentuk musyarakah. Dalam ilmu saraf itu fa'ala, yufa'ilu mufa'alatan. Itu faedahnya adalah lil musyarakah. Kalau musyarakah interaksi dari dua yang secara sengaja. Dan itu hanya ada pada jima. Pada berhubungan suami istri. Kalau bersentuhan biasa tidak pakai lamasa, tapi lamasa. Mungkin satu menyentuh, satu tidak menyadari. Maka pakai lamasa. Kalau yang tadi lamastumun nisa, maka sebahagian mengartikan itu adalah al-jima, seperti yang dimaknai oleh Imam Ibn Hazm Az-Zahiri. Tetapi sebahagian memang mengatakan seperti dalam mazhab Syafi'i, kecenderungannya mengatakan adalah itu bersentuhan. Sehingga banyak di kita memakai pendapat itu, kalau bersentuhan maka membatalkan wudu. Datang Imam Malik untuk memberikan rincian persoalannya. Apa rincian persoalannya? Apakah bersentuhan itu pakai lapis atau tidak? Apakah bersentuhan itu diikutkan syahwat atau tidak? Kalau bersentuhan diikutkan syahwat, berarti ada unsur kesengajaan di luar sekedar bersentuhan. Kalau diikutkan dengan syahwat, berarti itu bisa membatalkan wudu. Tapi kalau tidak, itulah contoh orang-orang dalam keadaan tawaf, yang kadang-kadang sulit untuk menghindarkan bersentuhan, karena orang desak-desakan. Seandainya dihukumkan wudu batal, tidak selesai-selesai tawaf. Bersentuh, keluar lagi ambil wudu, tawaf, bersentuhan lagi, ulang wudu, tawaf, tidak selesai. Maka para ulama mengatakan dalam keadaan seperti itu maka wudu tidak batal. Dalam mazhab Syafi'i pun dalam persoalan tawaf ketika bersentuhan dalam dasar-desakan juga tidak membatalkan wudu. Oleh karena itu, yang paling kuat dalam persoalan ini adalah bersentuhan secara sengaja yang memang mendatangkan syahwat. Mendatangkan atau diikutkan dengan syahwat. Adapun bersentuhan biasa, itulah kayak Rasul tadi. Dalam keadaan sholat atau dia sebelum pergi ke masjid, kadang dia mencium salah satu dari istrinya dan dia tidak mengulangi wudunya. Balik kepada persoalan najis tidak najis, jadi bukan karena najis. Tidak mungkinlah kita ini najis. Kalau ada ayat tapi untuk orang musyrikin, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis.
Tapi dalam penjelasannya oleh para ulama, najis di situ najis maknawi, bukan najis hakiki. Ya, najis ada dua, ada yang hakiki, darah, bangkai, itu semua hakiki. Kalau tak pegang, tidak basuh tangan. Tapi kalau najis maknawi, karena dalam pikiran mereka ada sesuatu yang salah dan menyimpang, banyak kesyirikannya, membolehkan perbuatan-perbuatan yang terlarang, berarti kotor, karena najis itu adalah kotor. Najis atau rijsun itu artinya adalah kotor. Jadi pikiran-pikiran yang salah yang ada pada mereka membuat mereka disebut sebagai najis, tapi najisnya najis maknawi, bukan najis hakiki. Jangan sampai nanti bersalaman umpamanya dan orang yang tidak seagama, tiba-tiba nanti kita sama pula. Enggak. Karena itu bukan hakiki. Itu adalah najis maknawi, dalam pikiran mereka ada sesuatu yang salah, menyimpang, bertentangan dengan agama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Apakah memasuki masjid wanita haid? Dalam hukum asalnya tidak dibolehkan menetap di masjid. Yang boleh adalah abirus sabil, sekadar melintas. Umpama di pintu kah, jauh no so belok-belok kekian. Amalinte di pintu kah, terus keluar situ, melintas. Tidak dalam bentuk berhenti. Itu hukum asal. Karena memang ada hadisnya. Apakah dilarang itu karena mengotori atau karena menghormati kemuliaan masjid? Apakah karena ditakuti akan mengotori atau karena kemuliaan masjid? Kalau dianggap karena mengotori, bisa diakali. Banyak alat-alat gini tuh, benda-benda yang bisa dipakai sehingga dia tidak akan kotor. Kalau memang ilatnya adalah itu, atau ihtiraman lil masjid, untuk menghormati kemuliaan masjid. Nampaknya lebih kepada itu, karena kemuliaan masjid yang harus dihormati. Tetapi perkembangannya juga ada dalam persoalan ini. Ada pertanyaan begini, bagaimana kalau seandainya seseorang yang hadir di majelis ilmu, dia tidak akan bisa mendapatkannya kecuali dengan masuk ke dalam masjid. Ada memang di antara ahlul ilmi yang membolehkan dengan tujuan itu. Kalau seandainya harus dia masuk. Kalau saya secara pribadi lebih baik tetap berhati-hati memang. Kalau bisa di terasnya umpamanya, kalau dia bisa mendapatkan itu walaupun tidak hanya di masjid tidak masuk, tapi di terasnya mungkin akan lebih selamat, atau tidak bergabung pada saf-saf yang memang orang akan sholat di situ, barangkali mengambil posisi-posisi yang bagian pinggir. Muncullah pertanyaan, teras di masjid atau enggak? Teras doa. Nabi melarang jangan jual beli dalam masjid. Di teras boleh enggak? Nya jadi itu. Kalau pikir jadi itu. Ado jo kayak makai baka. Nabi melarang jangan lu jual beli dalam masjid. Karena akan ini tempat bukan pasar. Kalau jual beli kan pasar. Di teras. Boleh enggak? Kalau memang itu bukan bagian dari masjid, berarti boleh. Tapi kalau teras masjid, bagian masjid, berarti tidak boleh. Bagaimana cara menganalisanya? Kalau kan Nabi bilang kalau kalian masuk masjid, jangan langsung duduk kecuali sholat 2 rakaat. Di teras itu boleh tidak langsung duduk? Tidak masuk tapi di teras. Duduk situ. Tidak ada salat. Bisa? Sekarang, kan disuruh kita berdoa untuk masuk masjid. Apakah kita mulai doa itu ketika buka sandal di teras atau di pintu? Doa masuk masjid, bila baca? Di teras? Tidak. Berarti tidak teras masjid lah? Berarti tidak bagian dari masjid?
Kalau saya secara pribadi memang lebih cenderung mengikuti apa yang dikatakan bahwa yang masjid sesuatu yang disepakati dalam batas tertentu yang memang itu difungsikan untuk sholat ibadah. Karena nanti banyak hubungan masalah. Contoh, iktikaf dilarang keluar dari masjid. Bulunya tidak duduk-duduk di teras. Orang iktikaf. Nyeteras mah. Kalau bagian dari masjid, berarti tidak apa ya. Ini bagian masjid. Tapi kalau tidak, berarti terlarang. Maka mana dinding yang disepakati sebagai batas dari masjid, itulah yang menjadi masjid. Kalau kita sudah masuk ke situ, berarti kita masuk ke masjid. Dan kita memulai baca doa kita tidak di tangga, tapi di dekat pintu kah. Nyawa menganggap itulah pintu untuk masuk masjid. Berarti boleh bajualan di teras. Kalau memang seperti itu pemahamannya, boleh. Tapi kalau dia akan tetap mengganggu, hanya kadang-kadang teras di waktu-waktu tertentu, itu sama fungsi dengan masjid. Seperti hari Jumat. Hari Jumat itu, teras itu, lah sama, ya masjid itu. Nya dalam lah penuh. Iya, sedangkan di tangga itu bisa orang asal dapat sujud situ. Orang akan sujud. Nah, jadi seperti itu persoalannya dan perkembangan persoalannya dalam masalah itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik kalau tidak ada, saya kira kita ya, tahu lah kalau anak-anak disudai. Diawali dengan wudu. Iya. Coba ditengok nanti di Fikih Sunnah karangan Said Sabiq, itu beliau diantaranya menyebutkan pandangan yang tadi itu, yang membolehkan untuk tidak berwudu lagi. Ada penjelasan beliau seperti itu, walaupun tidak terlalu panjang, tetapi ada ahlul ilmi yang mengatakan seperti itu. Apa alasannya? Kalau dengan mandi itu kan mengangkat hadas besar. Kalau wudu hadas kecil. Kalau hadas besar aja lah tangke. Apalagi hadas kecil. Nah, itu di antara alasannya. Tetapi wallahu alam, kalau saya secara pribadi tidak cenderung yang itu, lebih cenderung yang satu lagi, karena wudu dan mandi itu sebagai dua ibadah yang berbeda. Apalagi memang kan sebelum mandi kita disunahkan berwudu. Itu salah satu dari sunnah mandi wajib. Diawali dengan berwudu, sempurna secara wudu seperti kita mau sholat. Setelah itu baru mandi. Seandainya memang tidak batal wudu yang tadi itu dengan mandi, sekadar siram aja lah, mungkin tidak ada masalah. Jangan-jangan itu yang membuat tidak mengapa tidak berwudu lagi setelah mandi. Tapi kalau lah mandi segala akan digosok segala apa, tentu batal wudu awal tadi. Nah, tetapi ada penjelasan. Ada memang yang mengatakan logikanya kayak tadi. Karena mandi itu mengangkat hadas besar, sedangkan wudu hadas kecil. Kalau hadas besar aja sudah terangkat, berarti hadas kecil otomatis jadi tidak perlu. Namun kalau untuk menghilangkan keraguan kita, kalau saya secara pribadi tetap saya mengedepankan berwudu karena itu dua ibadah yang berbeda, dan kalau kita buat dua-duanya, saya kira akan pahalanya akan lebih banyak. Banyak ibadah tentu banyak loh pahala, asal ibadah yang banyak tadi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Tinggal pilih aja. Ya.
Kalau memang itu sebagai sebuah najis yang kita yakini kotor najis seperti ya yang najis itulah kan, berarti hentikan. Tapi tidak mesti pulang basuh, meskipun basah-basah lalu sholat. Jangan kebasan nan tadi aja doh. Anda kan sodo basah kan, yang kono najis tuh. Tidak pula mesti diganti pulang atau apa. Pergi ke tempat wudu dan tidak mesti mengulang wudu karena najis tidak membatalkan wudu. Sekadar untuk membersihkan itu. Kalau memang kita yakin itu adalah najis yang tidak dibolehkan ada pada pakaian. Daripada kita melanjutkan, maka Nabi tadi ketika di sandalnya ada najis, malaikat menyuruh untuk membuka dan Nabi meneruskan. Karena bisa dilepas. Kalau enggak di baju enggak mungkin lapin baju kan. Maka caranya bersihkan dan kemudian kembali untuk salat. Wallahu a'lam. Jadi kita ikut imam dalam keadaan masbuk, lupa kalau kita masbuk, ternyata imam salam, kita salam. Kita salam itu dengan keyakinan bahwa sholat kita sempurna. Pasti kan kalau yakin wah tidak sempurna, kan salam ada. Karena yakin sempurna, berarti tidak diulang dari awal. Tinggal menambah berapa kurangnya. Kok cik tinggal masbuk tadi itu cik rakaat, berarti tambah 1 rakaat. Dan tidak perlu diulang dari awal. Nah, nanti caranya ditambah dengan sujud sahwi. Karena Nabi yang terlanjur salam 2 rakaatnya salat asar kalau enggak salah itu dalam hadis, 2 rakaat salam Nabi. Heboh masyarakat kan? Nabi salam 2 rakaat. Lah berkurang salat mah nya sahabat-sahabat kan? Ada yang lah kalau lah bangkit kalau ke masjid. Dari masjid tiba-tiba ada nama seseorang orang Badui namanya Zuliyadain. Dia nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku siratus salatu amnasita. Apakah salat ini sudah diqasar atau kamu lupa? Abu Bakar saya nak nanya tu tadi tidak berani nyobi itu ke Nabi tu. Menyobi lupa Rasul itu tidak tolak Abu Bakar. Orang Badui tadi yang nanya. Barulah Nabi menoleh kepada Abu Bakar. Apa kata Rasul? Ya Abu Bakar, asadaka Zuliyadain? Iyo nang sawi dak Zuliyadain cakanya. Iya ya Rasulullah, kamu 2 rakaat salam. Padahal masih ada 2 rakaat. Diajak oleh Nabi semuanya kembali salat, yang laqalu bawa balik masuk tambah 2 rakaat. Tidak diulang dari awal. Dan ketika salam, setelah salam Nabi sujud 2 rakaat. Maka sujud sahwi Nabi ada sebelum salam, ada sesudah salam. Tadi itulah banyak cerita rumah kan? Lah heboh luang di masjid itu kan? Cuma barangkali kalau jarak sudah lama. Pokoknya salat zuhur sudah isya baru terkadang kan? Aku ulang-ulang dari awal. Karena jarak yang sudah lama. Tapi kalau sekadar bercerita ngobrol yang tadi dulu heboh Mas Haji. Ada yang lakalu bagai, ada yang tepuk-tepuk paha cendek lebih kurang salat mainnya. Tapi yang berani nanya hanya Zuliyadain, orang Badui tadi itu. Dan ternyata Nabi menambah 2 rakaat tanpa diulang dari awal dan dengan menambah sujud sahwi. Wallahu a'lam. Baik, ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mungkin sampai di sini dulu kajian taharah kita, insyaallah kita sambung. Kita belum masuk pada definisinya, pembagiannya, dalilnya. Setelah itu baru kita lihat maqasid dari taharah itu sendiri. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk bermajelis, dan mudah-mudahan kita selalu sabar dan ikhlas dalam hadir di majelis. Nyoba tentangan. Lama duduk ke kopi lah. Joleng kan diminum kan hitam pokek kan.
Tapi masaji kalau majlis-majlis kadang tiba male banyak setan kadang kan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, diberikan kesabaran dan selalu istiqamah, dan yang tak kalah pentingnya kita diberikan semangat untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.